Sesuai dengan kontrak perkuliahan, maka pada saat ini kita bersama-sama belajar tentang strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SP tindakan keperawatan. Merupakan rangkaian percakapan tenaga kesehatan atau perawat dengan klien pada saat melaksanakan tindakan keperawatan. SP melatih kemampuan intelektual tentang pola komunikasi dan saat dilaksanakan merupakan latihan kemampuan yang terintegrasi antara intelektual, afektif, dan psikomotor. SP terdiri dari dua bagian, proses keperawatan dan strategi komunikasi saat melaksanakan tindakan keperawatan yang akan dilakukan terurai dengan jelas pada bagian proses keperawatan. Nah, proses keperawatan. Pada saat SP ditulis, garis besarnya dan proses keperawatan atau asuhan keperawatan yang merupakan justifikasi ilmiah dan sumber tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Ini merupakan kemampuan intelektual yang harus selalu dilakukan oleh perawat atau tenaga kesehatan pada saat melakukan tindakan keperawatan. Contoh, perawat akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Maka ia harus mengetahui diagnosa keperawatan yang sedang ditreatment, tujuannya, rangkaian tindakannya, dan di dalamnya pengukuran TTP atau tanda-tanda vital merupakan satu di antara tindakannya. Tindakan keperawatan yang ditetapkan akan dilakukan merupakan faktor yang penting dalam langkah selanjutnya, yaitu strategi komunikasi. Tidak diperkenankan hanya melakukan tindakan keperawatan tanpa mengetahui diagnosa dan tujuan dari tindakan tersebut. Jika hal ini terjadi, maka sifatnya menjadi vokasional, bukan profesional. 2. Strategi komunikasi dalam pelaksanaan tindakan keperawatan. Strategi komunikasi yang digunakan adalah tahapan komunikasi terapeutik antara perawat dengan pasien atau klien, yang terdiri dari 4 tahapan atau 4 tingkatan, yaitu A. Prainteraksi, B. Perkenalan atau orientasi, C. Kerja, D. Terminasi. A. Prainteraksi. Prainteraksi dilakukan sebelum berinteraksi dengan klien, yakni strategi pelaksanaan SP sebagai rencana interaksi. Saat jadi mahasiswa, SP ditulis, namun saat telah menjadi perawat, SP menjadi pola berpikir, kemampuan afektif, dan psikomotor dari seorang perawat atau tenaga kesehatan. Setiap akan berinteraksi dengan klien, pola SP hendaknya sudah ada, baik dalam tulisan ataupun dalam pikiran seseorang mahasiswa keperawatan. Dengan demikian, jika dalam satu shift dinas perawat merawat 3 klien, dan masing-masing klien memerlukan 4 tindakan keperawatan, maka ada 12 SP yang perlu dipersiapkan secara tertulis atau dalam pola pikirnya. Kita lanjutkan dengan tahap B, perkenalan atau orientasi. Tahapan ini dapat dibagi tiap pola sepanjang merawat klien, yakni pertemuan awal atau kontrak pertama, pertemuan kedua, dan seterusnya, kontrak selama asuhan keperawatan, dan pertemuan akhir atau kontak di akhir shift atau di akhir perawatan. Isi dari tahapan ini merupakan ringkasan teoritis yang dianggap penting saat melakukan interaksi secara operasional, yakni salam terapeutik, evaluasi, dan atau validasi, dan kontrak. Pertemuan pertama, salam terapeutik. Perkenalan antara perawat dan klien termasuk di dalamnya elemen kontrak secara teoritis. Contoh, selamat pagi Pak, saya Agus Sanjaya, panggil Mas Agus. Nama Bapak siapa? Senangnya dipanggil siapa? Saya yang akan merawat Bapak pada shift pagi ini. Evaluasi dan atau validasi berisi kajian tentang keluhan, alasan, atau kejadian yang membuat klien datang meminta pertolongan. Contoh, apa keluhan Ibu? Ada apa sampai Ibu datang kemari? Apa yang terjadi di rumah? Evaluasi atau validasi merupakan kajian untuk memperoleh fokus pengkajian lebih lanjut. Jika klien atau keluarga mengatakan marah-marah di rumah, langsung dipikirkan hal yang harus dikaji untuk memastikan
diagnosa perilaku kekerasan atau mutilasi. Kontrak terdiri dari 3 aspek: topik, waktu, dan tempat. Topik berisi tindakan, kegiatan yang harus dilakukan pada klien beserta tujuan dan keuntungannya bagi klien, dan meminta persetujuan klien untuk pelaksanaannya. Waktu, kesepakatan lama waktu tindakan, kegiatan yang akan dilakukan misalnya 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan seterusnya. Pukul berapa, dari pukul berapa sampai pukul berapa. Tempat, kesepakatan tempat pelaksanaan tindakan kegiatan. Umumnya dipilih tempat yang terapeutik atau contoh, baik Pak, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang kejadian di rumah agar saya dapat membantu cara mengatasinya? Itu topik. Bapak mau berapa lama berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit? Waktu dari pukul 10 sampai 10.15 waktu Indonesia Tengah, Mita. Bapak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di ruangan ini? Ini berkaitan dengan tempat. Pertemuan kedua dan seterusnya. Salam terapeutik tidak disertai perkenalan lagi, hanya salam saja, selamat pagi Pak Agus. Evaluasi dan atau validasi dapat bersifat umum atau fokus pada rencana tindak lanjut klien pada pertemuan sebelumnya. Evaluasi umum, bagaimanakah perasaan Bapak saat ini? Evaluasi fokus, apakah Bapak telah mencoba cara mengendalikan emosi yang telah dilatih? Kontrak, tetap berisi 3 aspek, minimal ya 3 aspek, topik, waktu, dan tempat. Untuk topik, fokus pada tindakan dan tujuan terkait dengan kontrak yang akan datang pada pertemuan sebelumnya. Contoh, Bapak Agus ingat kegiatan apa yang akan kita lakukan sekarang, Pak? Sesuai janji pagi ini kita akan latihan cara mengendalikan emosi yang kedua, yang dapat diteruskan dengan tujuan, waktu, dan tempat sama dengan pertemuan pertama. Pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir yang dimaksudkan adalah pada saat klien akan pulang. Isi salam terapeutik, evaluasi atau validasi, dan kontrak adalah salam terapeutik. Sama dengan pertemuan kedua. Misalnya, selamat pagi Pak Agus. Evaluasi validasi. Fokus pada semua tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan, kemampuan yang telah dimiliki klien, dan jadwal kegiatan di rumah sakit yang dapat dilanjutkan di rumah. Contoh, Bapak akan pulang hari ini. Bagaimana latihannya tadi, Pak? Bagaimana dengan jadwal kegiatannya, Pak? Kontrak, topik, waktu, dan tempat. Topik perencanaan pulang, discharge planning. Waktu dan tempat sama dengan pertemuan sebelumnya. Pertemuan terakhir ini sering dilakukan bersama dengan keluarganya. Nah, C, fase kerja, tahap kerja ya. Berisi berbagai tindakan keperawatan yang telah direncanakan pada tiap diagnosa keperawatan. Tindakan keperawatan dapat berupa observasi, monitoring, terapi keperawatan, termasuk individu dan kelompok, disertai terapi modalitas keperawatan, pendidikan kesehatan pada klien dan keluarganya, tindakan kolaborasi dengan berbagai tim kesehatan jiwa. Prinsip pada tahapan ini adalah perawat menggunakan diri secara terapeutik yang tampak dari teknik komunikasi terapeutik, sikap yang terapeutik, dan pelaksanaan langkah-langkah tindakan keperawatan sesuai dengan rencana. Fase atau tahap yang nomor D, yang keempat, yang terakhir itu adalah terminasi. Tahap terminasi hampir sama dengan tahap perkenalan atau orientasi, dibagi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Terminasi sementara dilakukan pada tiap akhir pertemuan dan terminasi akhir pada saat klien akan pulang. Isi dari terminasi adalah evaluasi, yaitu evaluasi subjektif dan objektif, rencana tindak lanjut klien, dan kontrak yang akan datang berupa topik, waktu, dan tempat terkait dengan rencana tindakan keperawatan selanjutnya. Contoh, evaluasi subjektif. Bagaimana perasaan Bapak setelah latihan mengontrol emosi? Evaluasi objektif, sudah berapa cara mengendalikan emosi yang Pak Agus pelajari? Coba sebutkan, peragakan cara melakukan teknik napas dalam. Evaluasi objektif dapat pula hasil observasi. Evaluasi objektif dapat pula penyampaian evaluasi perawat pada klien Pak Agus telah dapat melakukan teknik napas dalam dengan tepat. Rencana tindak lanjut. Baik Pak Agus, bagaimana kalau Bapak
latih teknik nafas dalamnya. Bapak mau berapa kali latihan sehari? Bagaimana kalau kita buat jadwal kegiatan harian, Pak? Baik, Pak. Coba latihan, jika nanti ada kesulitan, kita bicarakan lagi. Kontrak yang akan datang. Topik, bagaimana kalau nanti kita latih cara mengendalikan emosi yang ketiga? Waktu, Bapak mau ketemu lagi jam berapa? Bagaimana kalau jam 11 nanti? Tempat, Bapak mau berbincang-bincang di mana? Bagaimana kalau di sini lagi? Contoh terminasi akhir. Evaluasi subjektif, bagaimana perasaan Bapak selama dirawat di sini setelah kita berbincang-bincang? Evaluasi objektif, coba sebutkan apa saja yang telah Bapak dapat pelajari selama dirawat di sini. Ibu telah mampu mengendalikan emosi dengan cara 1, 2, 3, dan seterusnya. Rencana tindak lanjut, Pak, jadwal yang telah dibuat untuk di rumah coba dilakukan. Jika ada hambatan, Bapak bisa temui kami atau lewat telepon. Kontrak yang akan datang, 2 minggu lagi Bapak kontrol kemari dan bawa jadwal kegiatan Bapak. Nanti kita bicarakan lagi kegiatan yang dapat ditambah. Jika ada hal-hal yang membingungkan, mengkhawatirkan, jangan tunggu 2 minggu. Segera saja kontrol. Nah, terminasi merupakan kegiatan operasional dan evaluasi yang berisi SOP. Data subjektif, data objektif, assessment, dan planning ya, rencana berikutnya. Nah, contoh format strategi pelaksanaan SP seperti ini. Strategi pelaksanaan tindakan keperawatan berisi A. Proses keperawatan, 1. Kondisi klien, 2. Diagnosa keperawatan, 3. Tujuan khususnya apa, 4. Tindakan keperawatannya apa. Nah, kalau kondisi klien ini apakah berbaring, di tempat tidur, apakah duduk, diagnosa keperawatan sesuai yang sudah dirumuskan, tujuan khusus sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan, dan tindakan keperawatannya apa. Topik, waktu, dan tempat. Nah, demikianlah pembahasan tentang strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Semoga ini bermanfaat. Mari kita diskusikan. Silakan kalau ada yang berpendapat, ada bertanya. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga sukses.